Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin kalimat alhamdulillah adalah kalimat bersyukur kepada Allah yang dengannya maka segala kebutuhan di roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi oleh Allah, dan juga puncaknya kita akan mendapatkan balasan pahala dan juga surga yang abadi di akhirat sana. Maka jadilah orang yang selalu bersyukur kepadanya dengan mengucapkan dua kata ini, alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa di Kamis siang hari kurang lebih pukul 12.30, walaupun hari ini kita sedikit telat, mungkin kalau itu jam di sini ya. Kalau dari jam saya mungkin lebih sedikit kurang dari itu. Kita akan melanjutkan pada buku kita 35 amal pelebur dosa yang ditulis oleh Fatin binti Abdul Aziz hafizahullah. Dan kita sudah menyelesaikan pada Kamis yang lalu amal pelebur yang ke-24, masalah sholat Jumat dan siap-siap melaksanakannya. Dan sudah kita jelaskan hukumnya, bagi laki-laki wajib dan bagi perempuan sunnah muakkadah atau dibolehkan mereka untuk mengerjakan. Dan Jumat sudah menggantikan duhur, dan ini sudah panjang lebar juga kita sebutkan tentang keutamaan hari Jumat, amal-amalan apa yang harus dikerjakan di hari Jumat, panjang lebar sudah kita paparkan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk insyaAllah siang ini, semoga Allah berkahi, amal ke-25 pelebur dosa, yaitu menjawab azan dan berdoa setelahnya. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh penulis seperti biasa, kemudian baru kita masuk kepada panjang lebar syarah atau penjelasan. Kata penulis di sini, menukir riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'ul mu'adzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzambuh." Terjemahannya, barang siapa yang tak kalah mendengar muadzin, artinya pada saat azan dikumandangkan oleh si muadzin, lalu dia mengucapkan, saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi atau disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Saya rela Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi, dan Islam sebagai agama, niscaya akan dihapus dosa-dosanya. Jadi saksi bahasan kita di akhir hadis ini, dihapus dosa-dosanya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Lalu penulis menambahkan sedikit penjelasan di bawah, kita baca dulu. Yakni apabila mendengar azan, lalu dia mengikuti setiap kalimat yang diucapkan oleh muadzin. Jika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, maka yang mendengarnya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu pula pada saat syahadatain atau dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka juga dia mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Dan apabila muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo mengerjakan solat dan ayo menuju kepada kemenangan, maka orang yang mendengar dianjurkan untuk membaca la haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dari sisi Allah, lalu mengucapkan kalimat di atas, niscaya doanya akan dihapus oleh Allah, dosanya akan dihapus oleh Allah SWT dengan amal perbuatan ini. Riwayat ini, Bapak Ibu sekalian, memberikan gambaran kepada kita. Yang pertama dulu ada azan, dan azan itu adalah panggilan untuk sholat. Awal kisahnya, waktu Nabi SAW hijrah di Madinah atau ke Madinah, disitulah pertama kali disyariatkan azan. Jadi waktu di Mekah, pertama setelah kejadian Isra dan Mi'raj, di tahun ke-11 dari masa kenabian belum ada azan. Yang dikumandangkan oleh orang-orang as-salatul jami'ah, atau kumpullah untuk sholat ya. Itu terus dikumandangkan kalau orang mau mengerjakan sholat. Dan awal disyariatkan sholat ini pernah kita jelaskan di beberapa amal sebelumnya.
Waktu kita bahas tentang sholat, awal disyariatkan sholat semuanya 2-2 rakaat. Subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Itu di tahun ke-11 dari masa kenabian. Setelah hijrah ke Madinah, barulah dia berubah menjadi kondisi seperti kita sekarang. Subuh tetap 2 rakaat, duhur ditambah 2, asar ditambah 2, isya ditambah 2, maghrib ditambah 1. Itu perubahannya setelah fase Madinah. Dan pada saat itu belum ada syariat azan. Kapan azan itu dikumandangkan? Waktu ada statement beberapa sahabat, diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau saja ada satu tanda di mana kita bisa tahu waktu sholat sudah masuk. Selama ini cuma ada as-salatul jami'ah. Ya udah, sumpul untuk sholat, sebatas itu saja. Apakah ada panggilan yang lain? Waktu itu belum ada wahyu turun. Dalam banyak riwayat-riwayat yang sahih, riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Lalu Nabi SAW memberikan kesempatan sahabat. Ada yang memberikan masukan, ya Rasulullah, apakah kita pakai seperti trompetnya orang Yahudi? Mereka menggunakan dari tanduk-tanduk hewan ditiup. Atau ada yang mengatakan apakah kita menggunakan seperti loncengnya orang Nasrani? Lalu Nabi SAW belum nanggapin. Artinya kalau ada dikumpulin dulu, nanti baru didiskusikan kembali sambil nunggu wahyu turun. Sementara waktu itu Nabi SAW dan para sahabat sibuk kira-kira mencari apa ini panggilan sholat yang paling tepat. Maka ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau gelisah dengan ini dan pengen sekali punya andil. Sampai akhirnya dia mimpi. Dia tidur di siang hari, dia mimpi. Tidur siang ini disamakan dengan kailula. Dia tidur kemudian dia mimpi. Dalam mimpinya dia lihat ada seseorang pegang lonceng. Kemudian Abdullah, karena dalam mimpi tidak bisa diatur, dia mengatakan, mau enggak engkau menjual lonceng itu untukku? Kata orang tersebut dalam mimpi Abdullah, untuk apa? Dia bilang, kami mau pakai untuk panggilan azan kami. Maka orang itu berkata dalam mimpi Abdullah, mau enggak saya tunjukkan yang lebih baik daripada lonceng ini? Ucapkanlah kalau kamu mau sholat, lalu diajarkanlah lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka Abdullah pun terkaget pada saat dalam itu dari mimpinya, kemudian dia laporkan kepada Nabi SAW. Waktu dilaporkan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan sungguh mimpi yang baik. Maka ajarkanlah apa yang kau lihat dalam mimpi itu kepada Bilal, karena Bilal lebih indah suaranya dari kamu. Ya, kemudian suruh Bilal kumandangkan. Nah, dari hadits ini pertama kali disyariatkannya azan itu. Ya. Seingat saya kalau dalam beberapa buku sejarah itu di tahun 2 Hijriah. Di tahun 2 Hijriah. Dan pada saat itu dikumandangkanlah azan, dan dari riwayat ini juga kita ambil pelajaran kalau muadzin sebaiknya yang suaranya bagus. Yang mimpi Abdullah tapi yang disuruh azan oleh Nabi Bilal. Dan Nabi sudah katakan, karena Bilal lebih bagus suaranya daripada kamu. Dalam riwayat lain ada seorang sahabat, seingat saya namanya Abu Muthanna. Mudah-mudahan saya tidak keliru, tapi seingat saya sahabat ini mimpi, dia melihat dalam mimpinya ada orang yang mengandandkan azan, kemudian dia duduk, lalu dia kumandangkan iqamah dan dilaporkan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW membenarkan mimpi tersebut. Ya, mimpi tersebut. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Abdullah dari mimpinya, dia tidak mau menyampaikan mimpi dia kecuali setelah 20 hari. 20 hari kemudian baru dia sampaikan, ya Rasulullah, demi zat yang mengutus anda dengan benar, sesungguhnya saya juga melihat mimpi yang sama. Kata Nabi SAW, kenapa kau tidak sampaikan? Dia mengatakan, saya khawatir karena Abdullah sudah mendahului saya, nanti saya mengganggu dia. Tapi saya melihat mimpi yang sama. Maka kata Nabi SAW, sungguh mimpi yang baik, dalam riwayat lain, maha suci Allah atas mimpi tersebut. Nah, ini awal disyariatkannya azan tersebut. Dengan lafaz-lafaz yang sudah kita tahu sekarang. Nah, ini berhubungan dengan masalah riwayat kapan azan itu disyariatkan. Baik, saya akan tambahkan informasi banyak sekali tentang masalah azan ini. Yang pertama mungkin berhubungan dengan masalah hukum-hukum dalam
azan itu sendiri. Kita mulai dengan syarat sahnya azan ya. Jadi tadi sudah kita jelaskan, mungkin kita bisa jadikan poin pertama dalam tambahan syarah dari materi kita, yaitu pensyariatan azan itu sendiri. Tadi saya bilang kurang lebih di tahun 2 Hijriah, dari mimpi seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid dan juga Umar bin Khattab dan ajma'in, kemudian Nabi SAW perintahkan agar disampaikan kepada Bilal dan Bilal mulai mengumandangkan azan di saat itu. Nah, kita masuk kepada hukum fikih dulu. Syarat poin yang kedua dari tambahan bahasan kita, syarat syahnya azan itu. Jadi ada beberapa syarat sah yang harus difahami, tanpa ini tidak sah azan itu. Yang pertama, Islam. Berarti yang jadi muadzin harus seorang muslim. Yang kedua, berakal, bukan orang gila. Yang ketiga, tamyiz. Tamyiz ini sudah bisa membedakan ya, mana baik mana buruk. Biasanya ini umur 7 tahunan. 7 tahun itu dianggap sudah bisa masuk dalam umur tamyiz. Ya. Berarti menandakan di sini bukan balik ya. Sebelum balik pun boleh azan. Kemudian yang keempat, laki-laki. Ya. Jadi perempuan tidak disyariatkan untuk itu ya. Dan tidak boleh wanita azan untuk laki-laki. Sebagaimana tidak boleh wanita mengimami laki-laki dalam sholat. Ya. Yang kelima, mengeraskan suara. Harus suaranya lantang. Jadi masuk dalam masalah ini tidak dianjurkan orang kalau suaranya kecil, walaupun ada pengeras suara. Kemudian yang keenam, sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau azan selain waktu sholat berarti tidak dianggap sah azan untuk sholatnya. Yang ketujuh, mengetahui waktu-waktu sholat. Jadi yang keenam masuk waktu sholat per satu sholatnya. Kayak subuh masuk waktunya baru azan. Duhur juga begitu dan seterusnya. Di poin ketujuh ini lebih luas lagi, mengetahui semua waktu sholat itu. Yang kedelapan, azan itu harus diucapkan secara berurut. Seperti lafadznya itu, jadi nggak boleh ditukar-tukar. Kemudian yang kesembilan, diucapkan secara berkesinambungan. Jadi selain berurut, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la, itu berurut. Kemudian yang ke-9 ini berkesinambungan atau muwalah. Maksudnya tidak boleh orang muadzin setelah Allah Akbar dia pergi minum dulu. Ya. Dia harus berkesinambungan, langsung continue, ya, melanjutkan. Ini syarat sahnya azan, ada 9 kurang lebih. Kemudian ada sunnah-sunnah azan. Yang pertama, berdiri, lagi azan sambil berdiri. Ini sunnah. Kemudian menghadap kiblat, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam keadaan suci, berwudu ya. Dalam pendapat sebagian ulama, kalau tidak suci, misalnya belum wudu, itu makruh, bukan haram. Tetapi tetap dianjurkan muadzinnya ya, dalam keadaan suci. Yang tidak dianjurkan sama sekali apalagi kalau dalam keadaan junub, itu nggak boleh. Karena azan masuk masjid ini tidak dianjurkan ya. Tapi kalau dia belum wudu, boleh nggak dia azan habis dia wudu, ini masih ada yang membolehkan karena hukumnya makruh. Tapi lebih baik dia dalam keadaan suci. Yang keempat, sunnah ya. Kalau tadi syarat sahnya adalah tamyiz, membedakan mana baik, mana benar, bisa membedakan jenis kelamin laki-laki perempuan sekitar 7 tahun. Tapi kalau sunnahnya yang keempat adalah balik. Sebelum balik boleh, asal dia kuasai tadi syarat sahnya sholat itu. Tapi kalau mau lebih sempurna sudah balik. Yang kelima, adalah. Adalah ini jujur, baik agamanya, ya, baik akhlaknya. Jadi muadzin itu nggak boleh pemabuk, nggak boleh orang sembahyang. Muadzin ini pilihan. Mereka memang orang yang mencintai masjid, selalu standby karena dia harus masuk masjid sebelum waktu. Ya. Dia harus mengontrol dirinya dalam kondisi dia mengucapkan kata-kata azan itu tulus, ikhlas, dan nanti kita akan sebutkan keutamaan bagi muadzin setelah ini. Itu nanti di poin ketiga dalam syarah kita atau penjelasan. Jadi yang kelima adalah atau bagus agamanya, bagus akhlaknya. Ya. Yang keenam, suaranya bagus. Muadzin suaranya bagus. Dari sini boleh nggak orang kalau suaranya kurang bagus azan? Boleh saja kalau tidak ada orang lain. Tapi kalau masih ada orang yang lebih bagus suaranya, dia nggak boleh maju.
Dianjurkan yang maju adalah orang yang bagus suaranya. Karena diambil dari potongan sabda Nabi SAW kepada Bilal, ajarkan kepada Bilal, hai Abdullah, karena dia lebih bagus suaranya. Yang ketujuh, ya, ini sunnahnya bisa melihat, tidak buta. Tapi boleh saja orang buta menjadi muadzin. Karena tujuannya muadzin itu kan nanti dia harus tahu waktu sholat. Biasanya orang dengan melihat. Masa dulu waktu belum ada jam, udah tahu belum bagaimana orang tahu masuk subuh, masuk duhur, masuk asar, masuk maghrib, itu kan ada. Itu dengan melihat. Dia tidak ada jam, kayak kita sekarang sudah ada alarm, ada aplikasi, ada segala dulu tidak ada. Subuh itu mereka lihat, sudah muncul fajar shadiq, sudah mulai nampak, oh ya dari malam transisi ke pagi, itu ada cara melihatnya. Nah masa dulu orang tahu ini sudah masuk subuh. Ya. Kemudian duhur, itu pada saat bayangan orang kalau ditancapkan, kalau dia berdiri di bawah matahari, itu bayangannya sama sejajar sama dia dan sedikit sudah ada cenderung. Asar bayangannya sudah tidak nampak. Maghrib kabut awan merah, ya. Isya hilangnya awan merah. Nah, seperti itu. Nah ini kan biasanya orang harus bisa lihat. Tapi kalau dia buta, kalau di masa sekarang kita tidak ada masalah, karena masa kita sekarang banyak sekali pemberi peringat ya, alarm di jam, alarm di handphone, maka boleh saja. Maka ini hukumnya sunnah. Yang kedelapan, sunnahnya pada saat lagi azan si muadzin ini, khusus di kalimat hayya 'alas shalah, dia menggerakkan lehernya ke kanan, bukan badannya, leher saja. Hayya 'alas shalah sana, terus yang kedua lagi hayya 'alas shalah. Dan hayya 'alal falah dia balik ke arah kiri, yang balik cuma lehernya saja. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah gitu ya. Yang kesembilan, mengucapkan dengan tartil atau pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tenang dulu. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus begitu, tergantung dia melantunkan seperti apa ya. Tapi dia mengucapkan dengan tartil. Pernah dengarkan membaca Al-Quran dengan tartil? Nah, perlahan-lahan. Tidak tergesa-gesa. Kemudian yang ke-10, melakukan tarji'. Tarji' itu maksudnya mengulangi kalimat syahadat sebanyak 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Dan diulangi lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu namanya tarji'. Dan disunnahkan yang pertama lirih, lebih kecil sedikit, yang kedua lebih jahar, lebih keras. Itu sunnahnya. Kemudian yang ke-11, mengucapkan tathwib, khusus di azan subuh. Apa itu tathwib? Mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Nah, itu khusus subuh saja. Istilah dalam hadis tathwib, ya. Tathwib, ya. Dia pakai sa. Kalau bahasa Arab itu ta, sa, ya. Ya, ba, tathwib. Maaf, waw, ya, ba. Udah kalau susah ucapkan as-salatu khairu minan naum. Nah, as-salatu khairu minan naum diucapkan setelah kata-kata hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, ya. Itu khusus subuh. Kemudian yang ke-12, disunnahkan khusus azan subuh, itu ada 2 muadzin. Khusus azan subuh 2 muadzin. Kalau azan duhur, asar, maghrib, isya 1 orang cukup. Ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Karena beliau ya, meletakkan muadzin Bilal di azan pertama. Makanya beliau mengatakan pada saat Ramadan, kalau kalian dengarkan azannya Bilal, makanlah. Tidak masalah. Masih boleh, karena itu azan pertama. Kalau yang biasa umroh, haji, itu pasti tidak asing di Mekah sama Madinah 2 kali azan. Ini saya sarankan setiap travel juga untuk mengingatkan jemaahnya, karena banyak jemaah kita yang baru pertama kali umroh, dia nggak paham. Ya. Mereka masuk ke masjid subuh, mereka kira sudah subuh, sudah sholat sunnatul fajr, ternyata masih azan pertama. Jaraknya itu lumayan, bisa 45 menit ya, sampai 50 menit. Nah, jadi azan pertama masih bisa kita sholat tahajud.
Azan kedua baru masuk subuh. Nah perbedaannya, kalau di azan pertama tidak ada as-salatu khairum minan naum. Azan kedua kalau sudah subuh ada as-salatu khairum minan naum. Kemudian khusus Jumat, ada pendapat yang mengatakan boleh azan 2 kali. Tapi yang lebih tepat sesuai dengan sunnah azannya sekali. Kalau yang azan sekali itu berpegang pada contoh dari Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan juga Ali. Ini semua di Jumat azannya cuma sekali. Khatibnya naik di atas mimbar, ngucapin salam, muazzinnya azan. Di zamannya Utsman bin Affan sempat terjadi azan Jumat 2 kali. Dan ini ada sebabnya waktu itu. Karena penduduk Madinah itu sudah mulai melebar ke pinggiran kota Madinah sampai namanya Wadi Aqiq. Wadi Aqiq ini kalau kita ukur kilometernya dari Masjid Nabawi kurang lebih 7 kilometer. Cukup jauh, 7 kilometer. Nah jarak yang jauh ini, 7 kilometer ini membuat orang di masa dulu karena tidak ada pengeras suara, di hari Jumat karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu khawatir muslimin yang jauh tidak sempat ke masjid karena belum tahu, tidak tahu waktu sudah masuk atau tidak, maka beliau menetapkan 2 kali azan untuk Jumat. Jaraknya mirip dengan subuh. Antara azan yang pertama sama azan kedua lumayan jaraknya. Supaya orang-orang yang lagi bekerja, masih di kebun kurmanya, ya masih di aktivitasnya, mereka bisa siap-siap, dianjurkan dan diwajibkan. Ini kita jelaskan pada pertemuan yang kemarin ya, yang pekan lalu, itu kalau laki-laki wajib mandi Jumat, terutama yang sudah balik. Nah ini mereka bisa siap-siap, kemudian baru masuk ke waktu Jumat di azan yang kedua. Kemudian yang ke-13, ya, dianjurkan yang mendengarkan azan untuk insat, diam. Ya, kalau azan dikumandangkan, diam. Dan ijabah, menjawab ucapan muadzin. Ya, karena Nabi SAW mengatakan kalau kalian dengarkan muadzin, ucapkanlah apa yang dia ucapkan. Jadi pada saat itu kita fokus, dengarin lantunan dia Allahu Akbar, kita dengar. Lalu kita ulang juga Allahu Akbar. Begitu terus ya. Jadi kita fokus, tidak ada aktivitas lain pada saat dengarin azan kecuali kita menjawabnya. Ya, nanti akan kita sebutkan keutamaan setelah ini apa yang didapatkan bagi muadzin dan juga bagi orang yang menjawabnya. Kemudian yang ke-14 ya, itu anjuran untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat yang tadi kita pelajari. Hadisnya tadi kan, siapa yang mendengarkan muadzin kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasulah wa bil islami dina. Diperhatikan lafadznya di situ ya. Jadi di sini dimulai dengan raditu billahi rabba, kemudian wa bi muhammadir rasulah, baru wa bil islami dina. Jadi ridho Allah dulu sebagai Tuhan, Nabi Muhammad SAW sebagai utusan, baru agama Islam sebagai agama. Kalau zikir pagi petang, itu Islam dulu baru Nabi Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul, itu zikir pagi petang. Kalau zikir azan itu Nabi Muhammad SAW dulu baru agama Islam. Ya, bisa ditangkap ini ya? Ya, jadi dibuat perbedaannya karena itu tidak bisa disamakan sesuai dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah ini yang ke-14, kita baca apa yang kita pelajari tadi, itu sunnahnya. Dan sebagian ulama mengatakan 2 kalimat syahadat ini yang bisa keutamanya diampuni dosa-dosa yang kata Nabi SAW tadi dalam hadis ya. Coba dibuka kembali, saya bacakan kembali ya, di halaman 74 tadi. Saya langsung baca terjemahannya. Kata Nabi SAW, barang siapa tak kala mendengarkan muazzin mengumandangkan azan lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, saya bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi atau disembah kecuali Allah dan bahwa saya Muhammad adalah hamba juga utusan Allah. Lalu raditu billahi robba, aku ridha Allah sebagai Tuhan atau Rabb, wa bi Muhammadir Rasulah, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, Nabiku ya, wa bil Islam ini, dan Islam sebagai agamaku, ini saya akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah ini yang ke-14 kita dianjurkan mengucapkan ini. Yang ke-15 dianjurkan untuk membaca salawat kepada Nabi SAW kalau selesai azan. Kalau tadi yang ke-14 itu Bapak Ibu ucapkan di saat muadzin ucapkan syahadat juga.
Jadi di saat muadzin bilang asyhadu an la ilaha illallah atau di saat dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasul bil islami dina. Dan di saat itu kita dapat pengampunan dosa. Karena kita mengucapkan syahadat juga bersama dengan muadzin. Kemudian yang ke-15 membaca salawat kepada Nabi SAW ini selepas azan. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau kalian mendengarkan muadzin ucapkan apa yang diucapkan, lalu bacalah salawat kepadaku. Karena siapa yang membaca salawat kepadaku, maka dia akan dibalas oleh Allah dengan 10 salam. Ya. Kemudian yang ke-16 berdoa. Berdoa selepas azan. Sudah hafal doanya ya? Setelah baca salawat kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ya Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'ima ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Nah setelah itu boleh Bapak Ibu kalau mau sambung dengan doa-doa pribadi. Jadi kita dengarkan muadzin jawab seperti apa yang diucapkan, kecuali di 2 kalimat syahadat ada tambahannya, kita juga syahadat tadi ditambah setelah syahadat raditu billahi robba wa bi Muhammadir rasul bi islami dina. Kemudian juga di kalimat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah kita baca la haula wala quwata illa billah. Selepas itu kita baca salawat kepada Nabi SAW, yang paling baik salawat Ibrahim yang kita baca di tahiyat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Baru kita masuk ke doa kita pribadi. Misalnya Rabbi ghfirli wali walidayya atau Rabbana atina fid dunya hasanah, apa saja boleh kita sampaikan ya, doa-doa yang kita harapkan. Kemudian kalau iqamah, syaratnya iqamah itu yang pertama adalah iqamah itu furoda. Yang maksudnya furoda ini bukan haji furoda ya. Tapi furoda itu maksudnya diucapkan lafadznya sekali saja. Kan kalau azan 2 kali. Jadi kalau misalnya Allah Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar itu kan azan. Kalau iqamah Allah Akbar, Allahu Akbar. Langsung. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu kali saja. Kemudian yang kedua, iqamah itu juga syaratnya adalah isra atau mempercepat ucapannya. Kalau tadi azan tartil, ya enggak? Pelan-pelan ya. Ini ditangkap kan ini, jangan cuma nunduk nulis tapi enggak tahu. Hah? Jadi kalau azan tartil dibaca pelan-pelan. Kalau iqamah apa bahasa Arabnya? Oh, alhamdulillah. Walaupun 2-3 orang mewakili bagi saya sudah cukup. Baik, yang ketiga, iqamah itu diulang setiap kali mau sholat wajib. Jadi misalnya ada orang musafir, dia mau sholat duhur asar, iqamah dulu baru sholat duhur. Kemudian pada saat mau sholat asar, iqamah lagi. Azan cuma 1 kali. Kalau iqamah dikerjakan setiap kali mau mendirikan sholat. Kalau azan juga itu mewakili umumnya muslimin. Seperti misalnya ibu-ibu di rumah, sudah dikumandangkan azan di kecamatan kita lah. Ada masjid dekat rumah, sudah mewakili sholat saja. Ya. Di Jordan itu bahkan keluar fatwa ulama mereka, itu kalau azan di kota Amman, kami pernah bimbing umroh plus Aqsa itu dan kami mampir di Amman. Saya waktu itu belum tahu, saya datang ke pengurus masjid, saya mengatakan boleh enggak saya pamit azan. Karena saya ingin mengejar keutamanya, karena semua yang dengar suara muadzin akan jadi saksi hari kiamat. Nanti kita sebutkan di bagian ketiga insyaAllah keutamaan muadzin dan azan itu sendiri ya. Maka dia bilang sama saya, oh maaf peraturan di negara kami itu azannya dari sentral. Jadi kayak kita Istiqlal. Istiqlal itu azan 1 aja dan masjid-masjid lain itu connect di radio. Jadi azan itu cuma seluruh kota Amman cuma 1 muadzin saja. Ini plus minus ya. Plusnya itu ya sudah masjid lain tinggal dirikan iqamah nanti karena azannya sudah dikumandangkan.
Nanti kalau mau sholat tinggal iqamah saja. Tapi masalahnya, minusnya yang panen pahalanya cuma si muadzin itu. Kalau kita kan alhamdulillah setiap masjid bisa azan, berarti setiap muadzin bisa dapat keutamaannya. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya, waktu sudah masuk. Waktu sudah masuk. Ada yang saya ingin tambahkan yang perlu difahami, kalau azan itu pemilik mutlaknya adalah muadzin. Kalau azan, jadi begitu masuk waktu dia nggak harus tunggu orang, dia langsung azan saja, karena dia pemilik mutlak daripada azan. Tapi kalau iqamah pemiliknya adalah imam. Kalau iqamah, jadi kalau imamnya belum datang, muadzinnya nggak boleh iqamah dulu. Ya, kalau ada imam tetap di situ, kecuali sudah disepakati misalnya kayak sekarang kan kita ada jam digital ya, 5 menit. Kalau imamnya nggak datang, ya sudah nanti diganti imam lain. Kalau sudah disepakati begitu nggak masalah. Tapi kalau tidak ada kesepakatan ini, maka tidak boleh Bapak Ibu sekalian diiqamahkan sholat sampai imamnya datang. Walaupun waktu sudah lewat. Itu terjadi di masa Nabi SAW. Para sahabat menunggu. Pernah waktu subuh Nabi SAW keluar cukup lama. Sampai menjelang akan terbit matahari. Lalu kemudian baru iqamah. Karena memang begitu anjuran Nabi SAW. Tapi tentu di sini bukan berarti imamnya, ada syarat imam juga nanti ya, ada syarat, tapi itu bahasanya tersendiri. Imam ini dia tidak boleh juga menunda-nunda waktu tanpa uzur. Dia harusnya segera datang, gitu kan? Karena memang imam itu punya syarat juga ya. Dia harus menguasai waktu sholat, dia tahu bacaannya benar, dia tahu gerakannya. Ya, Nabi SAW menganjurkan imam itu harus orang yang paling menguasai Al-Quran. Kalau si A sama si B sama hafalan dan bacaannya, maka yang paling paham sunnah. Kalau sama juga, maka dicari yang lebih dulu hijrah. Kalau sama juga, baru dicari umurnya. Siapa yang lebih tua. Jadi kadang-kadang kita di Indonesia ini, yang penting lebih tua silakan. Enggak boleh. Harus dimulai pertama dulu adalah bacaan. Bisa saja yang lebih muda bacaannya lebih bagus dari yang tua. Maka sudah gugur umur itu. Karena bacaan didahulukan. Kalau bacaannya sama, hafalannya misalnya sama-sama 30 juz. Bacanya sama, A sama B. Baru dilihat siapa yang paling paham sunnah di antara keduanya. Paling banyak hafalan hadisnya dan segala macam. Kalau sama juga dilihat siapa yang lebih dulu hijrah. Kalau sama juga baru dilihat umurnya. Gitu. Baik, sunnah iqamah itu yang pertama adalah menunggu jamaah. Jadi muadzin nggak boleh buru-buru. Jangan dia sudah sholat qobliyah langsung iqamah. Dia memberikan kesempatan orang lain juga datang yang rumahnya jauh, datang ke masjid. Ya, sayangnya syaitan kadang-kadang menggoda kita di situ ya. Kita kalau pesan makanan di restoran favorit kita, lalu kemudian restoran bilang atau waitressnya bilang mungkin 15 menit Bapak Ibu sekalian. Oh nggak apa-apa, 15 menit sebentar. Tinggal duduk ngobrol selesai. Tapi kalau masuk masjid digitalnya 15 menit, lama nggak rasanya? Nah itu pengakuan kan? Ya. Padahal sebenarnya menunggu 15 menit kan kesempatan kita bisa sholat qobliyah, kita bisa doa mustajab, ya, bisa berikan kesempatan muslimin yang belum masuk ke masjid supaya mereka masuk, kan itu penting. Ya. Kemudian juga ada sunnah untuk berpindah tempat. Maksudnya kalau dia iqamah tadi azan di sini, dia bisa iqamah pindah ke sebelahnya. Mirip dengan orang kalau sholat sunnah ya, pindah tempat. Ya. Kemudian yang ketiga, yang azan itu dialah yang iqamah. Itu sunnah tapi ya. Artinya boleh saja orang yang azan dan iqamah berbeda. Contoh misalnya muadzinnya azan. Begitu masuk waktu sholat tidak ada imam. Yang akan jadi imam si muadzinnya. Kemudian dibantu dia oleh orang lain yang iqamah lalu dia masuk jadi imam. Dan pendapat umumnya ulama juga dibolehkan seorang itu kalau tidak ada yang layak jadi imam, maka yang azan karena dia orang yang paling pantas, gitu kan? Misalnya bacaannya memang bagus, dia pantas jadi imam, maka dia azan, dia iqamah, dia jadi imam juga. Tapi di saat memang tidak ada imam, ini sering terjadi di Saudi ya. Kalau di Saudi itu biasanya selain Masjid Haram, Masjid Nabawi, kalau kita lagi di luar di pemukiman masyarakat Madinah dan Mekah itu sering kali terjadi. Jadi saya berapa kali temukan begitu. Jadi dia yang azan, dia yang iqamah, ditugaskan oleh
pemerintah Saudi, kemudian dia juga jadi imam. Ditentukan sekaligus, ya. Itu tidak ada masalah. Kemudian yang keempat, meninggikan suara, ya, di saat iqamah, tapi lebih rendah sedikit dari suara pada saat azan. Ini sunnahnya. Kemudian khusus musafir, ya, dia boleh kumandangkan iqamah di atas kendaraannya. Kalau masa dulu, ya, orang iqamah di atas unta, di atas kuda, ya. Kalau sekarang mungkin orang di pesawat, ya. Kemudian di kereta api misalnya dia tidak bisa turun karena jalan terus misalnya, maka dia iqamah lalu dia sholat. Baik, sekarang kita masuk ke keutamaan, ya, yang tadi saya janjikan. Apa saja yang didapatkan dari azan itu? Yang pertama, azan itu pahalanya sangat besar. Baik untuk muadzin atau orang yang menjawab seperti muadzin, sekaligus orang yang segera sholat pada saat itu. Jadi 3 orang ini panen pahala sangat besar. Pelaku azannya sendiri. Karena dia akan panen pahala semua orang yang mengerjakan sholat setelah dia kumandangkan. Sampai di bab khusus fikih ini, ulama merincikan dalam sholat itu siapa yang paling besar pahalanya. Kalau makmum, dia panen pahala dia sendiri. Kecuali dia ajak temannya yang lain untuk sholat, ayo misalnya ada 10 orang temannya ikut ke masjid sama-sama dia, atau sholat sama-sama. Maka dia dapat pahala dia dapat pahala juga teman-teman yang diajak. Itu kalau makmum. Kalau imam, panen pahala semua makmumnya. Karena kan dia yang memimpin. Sementara muadzin, panen pahala semua termasuk imam. Jadi muadzin itu punya keutamaan tersendiri. Karena memang dengan azan dia, orang-orang semua pada mengerjakan sholat. Ya. Begitu juga dengan orang yang menjawab azan itu. Karena dia menjalankan sunnah Nabi SAW. Makanya tadi kan diantara hal yang ditekankan sekali, orang kalau dengarin azan dia insat, dengar, diam. Dan ijabah, menjawab muadzin. Fokus di saat itu. Dan jangan sia-siakan, ya. Usahakan setiap kali Bapak Ibu dengarkan azan, dengarkan, ikuti supaya dapat pahala karena ini pahalanya besar. Berikut juga jangan lupa baca tadi, ya, di pada saat 2 kalimat syahadat baca syahadat tadi, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbu bi Muhammadir rasulullah bil Islam medina, agar diampuni dosa kita yang lalu, dan ini jadi saksi bahasan kita pada buku kita ini. Kemudian juga di hayya 'alas shalah hayya 'alal falah kita baca la haula wala quwata illa billah. Selepas azan kita baca salawat Ibrahim, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sampai akhir. Kemudian baru kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ini tadi belum kita terjemahkan, ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma, ya Allah sungguhnya ini adalah seruhan yang sempurna. Wassalatil qa'imah, dan salat akan didirikan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah. Tahu apa itu al-wasilah? Al-wasilah yang Bapak Ibu sering baca itu ati Muhammadanil wasilah. Berikanlah Nabi Muhammad al-wasilah. Wasilah itu istana termewah, terleks di surga nanti. Itu hanya akan, tanda kutip, ya, diperebutkan oleh para nabi-nabi. Makanya kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan azan, ucapkan seperti yang diucapkan, lalu baca salawat kepadaku dan mintalah untukku al-wasilah. Siapa yang minta untukku al-wasilah, dia akan dapatkan syafaatku. Nah, dalam riwayat lain itu adalah satu kedudukan istana di surga yang tidak dimiliki kecuali untuk satu orang saja. Dan aku berharap aku pemiliknya, kata Nabi. Berarti dari pemahaman kata-kata ini, seakan-akan nabi-nabi yang lain juga itu berharap mendapatkan itu. Makanya Nabi Muhammad SAW suruh kita mengucapkan berdoa, ati Muhammadan wasilah, ati Muhammadanil wasilah. Karuniakanlah ya Allah Nabi Muhammad al-wasilah, kedudukan tertinggi itu. Dan Nabi menjanjikan, siapa yang minta wasilah untukku, dia akan dapat syafaatku setelah mendengarkan azan. Wal fadilah, keutamaan. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan karuniakanlah dia kedudukan tinggi yang telah engkau janjikan ya Allah. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya kau tidak pungkiri janjimu. Setelah itu baru kita masuk ke doa kita pribadi.
doa kita pribadi. Jadi fokus itu ya, karena antara azan dan iqamah yang waktu mustajab itu waktunya sebentar. 5 menit, 10 menit. Ini kalau seandainya kita rasionalkan. Seseorang di antara kita dikasih waktu kesempatan 10 menit masuk ke Istana Merdeka dan kemudian boleh sampaikan apa yang dia mau dikasih pada saat itu oleh Presiden. Saya yakin 10 menit itu kita tidak akan sia-siakan. Kita akan datang jauh sebelumnya dan kita akan maksimalkan per detiknya dari waktu itu untuk bicara sama Presiden, kumpul sebanyak mungkin apa yang kita ingin sampaikan. Nah ini bukan Presiden, bukan manusia, ini Sang Pencipta Allah memberikan waktu mustajab. Sampaikan apa saja kemauanmu akan mustajab. Kata Nabi SAW, antara azan dan iqamah doa jarang ditolak atau tidak tertolak. Maka ini jangan sibuk dengan yang lain. Lagi ngobrol berhenti, lagi meeting berhenti, ya. Lagi apa saja berhenti. Fokus dulu sebentar 5-10 menit berdoa. Ya, dan ingat saya pernah jelaskan dalam bab doa, kalau misalnya Bapak Ibu bilang begini, saya nggak tahu mau doa apa Ustaz, karena badan sehat, pasangan ada, anak-anak ada, pekerjaan ada. Ini pemahaman yang keliru. Berdoa agar dipertahankan nikmat yang sedang Allah berikan kepada kita lebih afdal daripada kita berdoa agar dikeluarkan dari masalah yang sedang kita hadapi. Jadi misalnya gini, kita lagi sehat, kita mengatakan ya Allah pertahankanlah kesehatanku. Itu lebih baik, lebih besar pahalanya dibandingkan sudah sakit baru bilang ya Allah sembuhin saya. Berarti nggak ada alasan untuk tidak berdoa. Karena berdoa justru untuk dipertahankan nikmat lebih besar pahalanya. Ya Allah berkahi harta yang telah Engkau berikan. Kita sudah kaya, minta diberkahi, minta ditambahkan. Lebih afdal daripada nanti sudah bangkrut, sudah terlilit utang baru minta solusi. Itu lebih afdal. Dan seterusnya. Makanya kata Nabi SAW, kenalilah Tuhanmu di saat kamu sedang lapang, dia akan kenali kamu pada saat kamu sedang susah, gitu kan? Jadi sampaikan di saat itu justru. Ya. Baik, di sini jadi poin pertama keutamaan muazzin dan orang yang mendengarkan azan, mereka akan panen pahala yang melimpah. Makanya kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kurang lebih terjemahannya, kalau sekiranya manusia mengetahui keutamaan azan dan barisan pertama dalam sholat, atau saf pertama, kemudian dia tidak mendapatkan kecuali dengan cara mengundi atau bersaing, maka mereka pasti akan melakukan undian. Jika mereka mengetahui keutamaan menyegerakan sholat pada waktunya, mereka akan segera melakukannya. Dan sekiranya mereka mengetahui keutamaan sholat isya dan subuh, pasti mereka akan melaksanakan meskipun harus merangkak. Jadi hadis ini, hadis Bukhari, menjelaskan kepada kita yang pertama, keutamaan orang azan. Jadi muazzin menjawab azan dengan apa yang diucapkan oleh muazzin dan segera sholat di waktu itu. Karena kata Nabi SAW, kalau seandainya manusia tahu apa yang dijanjikan pahala yang besar jadi muazzin, menjawab azan dan segera sholat, kemudian mereka dan juga barisan pertama, saf pertama bagi laki-laki dalam masjid, sholat, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan kecuali mereka harus saling berundi, bersaing, berebut, maka mereka pasti akan melakukan. Sampai sebagian ulama ada yang mengatakan kalau seandainya saya berada di saf kedua dan saf pertama sudah penuh, ya, dan saya tidak punya pilihan lain kecuali untuk masuk di saf pertama, saya harus membayar seluruh harta yang saya punya di muka bumi ini agar satu orang di saf pertama mundur dan saya gantikan, saya akan bayar. Saking besarnya kedudukan orang yang ada di saf pertama, gitu kan? Dan orang yang lebih dulu menjawab azan tadi segera sholat. Gitu. Kemudian potongan kedua dari hadis adalah, dan kalau seandainya manusia mengetahui apa yang dijanjikan keutamaan segera sholat, maka mereka akan saling berlumba-lumba. Beda pahalanya orang azan sholat. Waktu yang sama, saya tadi kayak duhur ya, ada orang azan langsung dia ikut sholat. Dia sholat qabliyah, dia sholat on time waktunya, berjamaah misalnya. Beda pahalanya orang yang awal masuk langsung sholat dari takbiratul ihram pertama imam dengan orang yang datang imamnya sudah waladhdallin. Beda. Beda dengan orang yang masbuk 1 rakaat. Beda orang yang masbuk 2 rakaat. Beda yang orang masbuk sampai 4 rakaat. Beda orang jamaah kedua. Beda orang yang kerjakan sholat duhur 1 jam kemudian. Beda pahalanya semua. Makin segera kita kerjakan, maka makin besar pahalanya. Makanya kata Nabi SAW, kalau mereka tahu apa yang dijanjikan disegera mengerjakan sholat begitu selesai azan, selesai nggak ada aktivitas dunia lagi, maka mereka akan segera melakukannya karena besarnya pahalanya.
Lalu Nabi SAW sebutkan, dan kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan sholat subuh dan sholat isya. Kenapa dua sholat ini disebutkan? Karena ini waktu tidurnya orang-orang munafik. Ya. Mereka suka tidur habis maghrib di masa Nabi SAW sehingga isya mereka nggak pusing masuk waktu atau tidak. Makanya dalam hukum-hukum fikih kita dimakruhkan orang tidur habis maghrib. Dan Nabi SAW sangat membenci tidur habis maghrib, khawatir isyanya hilang. Jadi waktu maghrib isya juga sudah dikasih waktu pendek oleh Allah karena Allah pencipta lebih tahu. Selepas isya justru sunnahnya segera tidur. Kecuali ada hal-hal yang darurat. Ya. Makanya Abu Dawud rahimahullah dalam sunan beliau menyebutkan satu bab khusus, bab nahi anis samar, bab larangan begadang. Kecuali dalam keadaan darurat saja. Jadi kalau orang mengetahui apa yang tersembunyi di pahala sholat isya tepat waktu dan sholat subuh tepat waktu, kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali harus merangkak, maka mereka akan merangkak. Keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya para muadzin. Begitu juga orang yang mengikuti ucapan muadzin, diampuni dosanya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai, terjemahannya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya membacakan salawat kepada orang yang berada di saf pertama. Dan bagi muadzin, dia akan diampuni dosanya sepanjang suaranya. Sejauh mana suaranya? Kayak sekarang kan bisa lantang dengan mikrofon, ya. Dan bagi muadzin akan diampuni dosanya sepanjang suaranya, dan kalimat yang dikumandangkan dibenarkan oleh siapa saja yang mendengarkannya, termasuk tumbuhan basah maupun kering, dan baginya pahala orang yang mengikuti sholat bersamanya. Ini keutamaan luar biasa. Jadi sejauh mana suaranya dilantangkan, sejauh itulah Allah ampuni dosanya. Dan siapapun yang mendengarkan ucapan muadzin, baik itu ya tumbuhan basah atau kering, kecuali akan menjadi saksi bagi dia, akan menjadi pahala buat dia, dan dia akan panen pahala siapapun yang mengikuti. Kemudian yang ketiga, para muadzin itu orang-orang yang memang Allah berikan petunjuk. Memang tidak semua orang mau jadi muadzin. Orang yang jadi muadzin itu, kalau ada yang mau jadi muadzin itu betul-betul Allah gerakkan hatinya itu dapat petunjuk, hidayah. Makanya tidak banyak orang jadi muadzin kan. Kami punya muadzin di musola dekat kantor, di masjid kecil yang Allah amanahkan dekat kantor. Itu Masya Allah, saya melihat luar biasa. Artinya dia standby terus sebelum azan, dia udah urus masjid. Sambil nunggu dia baca Quran, antara azan, setelah azan iqamah dia sholat sunnah. Saya melihat dengan teori agama, orang ini meninggal masuk surga nih. Depan mata. Dan memang betul-betul itu harus hidayah, tidak semua orang. Tidak usah bicara jadi muadzin. Orang sudah dengar azan saja belum tentu dapat hidayah untuk langsung kerjain sholat. Apalagi mau jadi muadzinnya. Dia harus selalu standby gitu. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad, imam sebagai penanggung. Ya. Maksudnya dengan dia datang, dia akan menjadi imam dan dia menanggung makmumnya. Ya. Dan muadzin adalah orang yang dipercaya. Maksudnya harus orang yang betul-betul baik, orang yang baik akhlak. Tadi sudah kita sebutkan salah satu poin-poin masalah muadzin ya. Dan Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah berilah petunjuk kepada orang-orang yang mengumandangkan azan. Berilah hidayah dalam hatinya supaya mereka mau konsisten. Karena kalau orang tidak dalam hatinya ada hidayah, dia tidak mau azan. Dia harus tinggalkan semua aktivitas untuk azan di situ. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi para muadzin. Begitu juga sebenarnya orang yang mendengarkan azan lalu merespon itu. Ya. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, terjemahannya, sungguhnya Allah kagum dengan seseorang yang mengembala kambing di lereng bukit sendirian sama domba-dombanya saja. Dan pada saat tiba waktu sholat, dia mengumandangkan azan untuk sholat. Kemudian dia melaksanakan sholat walaupun sendirian. Berarti kan dia azan ya. Dan dari hadis ini juga diambil hukum tentang dianjurkannya seseorang, terutama laki-laki, kalau dia mau sholat walaupun sendirian tetap dia usahakan azan. Ya. Dia kumandangkan azan lalu dia sholat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, lihatlah hambaku ini. Dia mengumandangkan azan kemudian mendirikan sholat karena takut kepadaku. Sungguh saksikanlah aku telah mengampuni hambaku ini dan aku masukkan dia ke dalam surga.
Ada jaminan bagi orang yang kumandangkan azan dapat jaminan surga. Kalau tentang orang yang menjawab azan adalah hadis Nabi SAW tadi sudah kita sebutkan. Kalau kalian dengarkan muadzin ucapkan yang sama, kemudian bacalah salawat kepadaku, sampai yang salawat 1 kali akan dibalas 10 kali, dan mintalah wasilah kepadaku, karena siapa yang meminta wasilah untukku dia akan dapatkan syafaatku. Apa makna syafaat? Pertolongan dari Nabi untuk masuk ke dalam surga. Berarti orang yang menyebutkan ikuti muadzin tapi diikuti dengan syarat baca salawat kepada Nabi SAW dan minta wasilah buat beliau, dapat jaminan juga masuk ke dalam surga. Jadi ini juga poin masih luput dari kita ya. Bapak Ibu saya sarankan ini saran saja. Kalau di dekat rumah Anda ada masjid, ada musola, muazzinnya, imamnya itu biayai. Sponsori mereka. Kita panen pahalanya itu. Jangan sia-sia. Muazzin itu pegang dia, cari tahu di mana rumahnya, berapa anaknya, ibu dan bapak biayai. Nah, gitu. Kalau perlu kasih gaji rutin dia. 2 juta, 3 juta berapa Allah mudahan kasih. Dia makan, dia minum, kuat badannya, setiap dia azan kita panen pahala. Ya. Kalaupun kita sudah meninggal, dia masih hidup, mungkin masih jalan. Kan gitu. Itu jangan sia-siakan. Imam masjid juga begitu. Umumnya imam masjid orang tidak mampu. Ada imam-imam yang punya kemampuan, tapi banyak imam yang tidak mampu kan. Kenapa enggak dibiayai? Kenapa dibiayain saja? Itu siapa? Oh itu imam masjid di komplek kami. Terus apa yang Anda lakukan? Cuma begitu saja? Sponsori dia, hidupkan dia, ya, kasih berasnya, kasih sembako lah, bayarin listrik rumahnya, sekolahin anaknya, pahala sesuatu itu imam. Dia panen pahala semua orang yang sholat bersama dia, ibu juga panen dan bapak pahala karena membiayai dia. Ya, itu di Saudi luar biasa tuh orang berebut. Begitu juga dengan para ulama-ulama di Saudi itu orang berebut. Berebut, ada yang bayar listriknya, ada yang bayar sekolah anaknya, ada yang kirimin beras. Pokoknya mereka berebut supaya pahala orang ini saya dapat. Begitu. Itu luput dari kita itu. Sering tahu ini muadzin, sudah sekian tahun muadzin itu di dekat rumahnya. Tidak pernah diurus. Bahkan tidak pernah nyumbang sejadah buat masjid. Kenapa enggak beli sejadah yang bagus, taruh di tempatnya imam. Setiap dia sujud kita dapat pahalanya. Coba. Perbaiki mikrofonnya, perbaiki kamar mandinya, keran air yang rusak, ganti keramiknya, pasangin AC, banyak sekali sumber pahala yang bisa kita dapatkan di situ. Ya, yang unik kadang-kadang ada orang subhanallah, saya tidak tahu kenapa bisa syaitan goda begitu ya. Dia masuk ke masjid nih, mampir. Allah mudahin kakinya sampai ke masjid itu. Anggap ini masjidnya tanda kutip kotor, karpetnya kotor, panas, kamar mandinya jorok misalnya bau. Dia tidak tangkap pesan imaniyah, kenapa Allah sampaikan kaki dia di situ. Harusnya kan dia punya pesan secara iman, seakan-akan Allah bilang ini masjid rumahku loh, kau mampir, sekarang kesempatan raih pahala. Harusnya segera kan, dia panggil marbotnya, ini kenapa karpetnya kotor, laundry kan di mana, atau saya gantikan, pasangin AC, ini berapa, segera keluarkan 5 juta, 10 juta keluarin uang, perbaikin minimal 5-6 tahun, 10 tahun ke depan kita panen pahalanya misalnya. Beda orang tidak begitu. Wah masjidnya jorok ya, kamar mandinya jorok ya. Lalu dia bilang sama teman-temannya, di sana jangan sholat itu kotor. Subhanallah. Ya, dia nggak tangkap pesan imanianya kalau dia sebenarnya raih pahala itu, tapi dia malah hina-hina tempat itu. Sekarang teman-teman bayangkan kalau ada orang bertamu di rumah kita, kemudian rumah kita anggaplah berantakan, mungkin karena ada anak kecil sekarang mau berantakan rumah. Lalu dia pulang dia mengatakan jangan ke rumahnya itu kotor. Tersinggung nggak? Bagaimana rumahnya Allah kita tahu hina? Masjid itu kotor, itu kan bukan punya bapak itu, bukan punya ibu itu punya rumah Allah. Seseorang kalau sudah mewakafkan, misal bapak ibu punya tanah 1000 meter, di depan sekali bagian depan 10 kali 10 meter, 100 meter kita blok buat dinding, ini wakaf buat masjid. Itu sudah berubah fungsi dari rumah jadi masjid. Maka berarti sudah bukan milik kita lagi, walaupun kita yang wakafin. Itu sudah milik Allah, sudah milik umum. Maka ini jangan merasa itu punyanya si fulan, dia yang harus urus, tidak. Raih kesempatan. Siapin dispenser buat masjid, siapin buka puasa Senin Kamisnya orang di masjid, tanya kebutuhannya apa. Beli air mineral ya. Ada salah satu program yang kami lakukan di yayasan itu menarik. Kita coba buat program pengadaan air bersih di setiap masjid yang kira-kira radius di sekitarnya itu ada berapa rumah. Nanti kita galiin sumur cari air bersih lalu kita pasangin tabung-tabung filter. Air bersih yang biasa orang isi galon, isi ulang. Nah seperti itu kita taruh masjid, nanti masyarakat sekitar bisa minum dari situ. Bisa bersuci. Itu salah satu program yang menarik. Ya.
Yang kelima, syaitan lari kalau mendengarkan azan. Ya. Ini keutamaan azannya sendiri. Hadis Nabi SAW masyhur riwayat Bukhari Muslim, terjemahannya, apabila dikumandangkan azan untuk sholat, ya, maka syaitan lari sambil mengeluarkan angin, dikentut. Syaitannya lari karena ketakutan dengan azan itu. Sampai dia mencari tempat yang tidak mendengarkan azan. Dia menjauh sejauh-jauhnya. Maknanya apa? Kalau syaitan lagi tidak ada berarti tidak ada godaan buat kita kan gitu. Atau mengurang godaan. Itu di saat azan dikumandangkan. Dan apabila azan sudah selesai, syaitan akan datang kembali untuk menggoda orang yang mau sholat. Yang tidak mau sholat, syaitan sudah tidak goda lagi. Karena sudah temannya syaitan. Tapi orang yang lagi dikumandangkan azan, syaitan lari. Dia segera kembali begitu azan selesai. Yang digoda kita yang mau sholat. Supaya jangan sholat, minimal tunda. Kalau tetap mau kerjakan minimal kurang kehusyuannya. Dia tidak kerja apa-apa selain untuk menggoda orang yang sholat. Dan kalau diiqomahkan sholat, kata Nabi SAW, syaitannya lari lagi. Iqomah, dia lari lagi. Maka syaitan lari lagi sampai iqomah itu selesai baru dia kembali. Apabila iqomah sudah selesai, syaitan datang lagi dan mulai membisikkan hati orang yang sholat sambil mengatakan ingatlah ini, ingatlah itu. Ya, ada orang tidak faham ini. Ini bisikan syaitan, jangan diikuti. Diingatkan kunci yang hilang, diingatkan jumlah transaksi, diingatkan pertengkaran yang terjadi. Apalah supaya kita menghayal. Itu bisikan syaitan, jangan diikuti. Nggak boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu kita fokus, khusyuk supaya maksimal pahalanya. Ya, syaitan ingatkan itu. Padahal kata Nabi SAW, ia tidak ingat hal itu sebelumnya. Hingga seseorang tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakan dalam sholatnya. Itu kalau dia ikuti syaitan, dia akan lupa jumlah berapa rakaat, gitu kan? Jadi kita tidak boleh ikutin bisikan syaitan itu. Kita justru harus menolaknya. Dalam sebuah hadis Utsman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang lain mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau sholat datang bisikan syaitan. Seringkali saya kadang-kadang menghayal. Kata Nabi SAW, itu syaitan yang bernama khinzib atau khanzab. Golongan syaitan yang membisikkan orang kalau sholat. Kalau datang kepadamu membaca la'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu tiuplah ke sebelah kiri 3 kali. Kata Utsman radhiyallahu anhu, selaku kerjakan itu tidak ada lagi gangguan syaitan yang datang. Ya. Dan jangan pernah tunggangi ini ya. Jangan bilang, saya itu kalau sholat saya suka ingat barang saya yang hilang itu di mana. Jadi saya sholat untuk ingat barang di mana. Ini ya, ngawur ini ya. Justru kerjasama sama syaitan untuk menghilangkan pahala sholatnya. Baik, yang keenam, Allah mengabulkan doa saat azan. Tentu muazzin juga dapat, yang menjawab juga azan sama ya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, siapa yang berkata saat mendengarkan azan, ini syahadat tadi ya. Pada saat syahadat muazzinnya, lalu dia mengatakan, dan saya juga bersyahadat syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi Muhammadir rasulullah bil islam, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Ini kemudian ya, juga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, siapa yang mendengarkan muadzin lalu dia ikuti seperti diucapkan, kemudian dia ya membaca salawat kepadaku, meminta wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Ya, ini juga sebagian ulama mengatakan sangat erat hubungannya dengan hadis yang lain, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah, baik buat muadzin ataupun orang yang mendengarkan azan tersebut. Nah, ini semua keutamaan khusus ya tentang masalah azan dan juga muazzinnya ya. Ya, ada satu lagi saya tambahkan keutamaan. Tadi sudah keutamaan yang keberapa itu? Ada yang ketujuh ya, kalau muadzin itu nanti orang yang paling dikenal pada hari kiamat. Muadzin itu nanti orang yang paling dikenal pada hari kiamat. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, hadis Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan al-muadzinuna atwalun nasi anakan yaumul qiyamah. Orang-orang yang muadzin itu, para orang yang memandangkan azan itu orang yang paling panjang lehernya hari kiamat. Makna panjang leher ini bukan memanjang leher, tapi paling dikenal nanti pada hari kiamat ya. Karena itu memang punya kedudukan tersendiri. Juga ada hadis tentang masalah yang kita tambahkan mungkin yang ke-8 ini ya. Kalau semua yang mendengarkan suara orang yang azan itu akan menjadi saksi untuk dia. Ada hadis yang mulia ini. Perlu saya bacakan hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ya,
Ini sebenarnya hadis tentang Abu Sa'id al-Khudri berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa al-Ansari. Abdullah bin Abdurrahman ini seorang penggembala domba. Abu Sa'id al-Khudri mengatakan, saya perhatikan kamu suka sekali perkampungan dan pengembalaan. Kalau kamu sedang bersama dengan kambingmu dan sedang berada di kampungmu, kemudian kamu azan dan melaksanakan sholat, maka tinggikan suaramu ketika azan kamu kumandangkan, karena sesungguhnya tidaklah suara muadzin itu didengar oleh jin, manusia, dan yang lainnya, melainkan dia akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Dan Abu Sa'id al-Khudri mengatakan, saya langsung mendengarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk juga keutamaan secara khusus ya, yang akan didapatkan bagi orang yang azan itu. Ya. Semoga apa kita bahas hari ini bermanfaat buat kita, dan saya kembali mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel dakwah kita ini dengan tentu tata cara masing-masing di medianya. YouTube itu dengan subscribe, like dan juga loncengnya agar Bapak Ibu dapat notifikasi dari kami. Instagram, Facebook, mungkin yang lainnya lah, ada Telegram, ada apa saja. TikTok mungkin Anda bisa follow atau tata cara yang dipandu di sana supaya Anda partisipasi bersama kami di pahala, dan dukung semua channel-channel yang menyampaikan dakwah Al-Quran dan Sunnah, menyampaikan agama Islam sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah surah Al-Mu'minun ayat 2, wa ta'awanul birri wat taqwa, saling dukung-mendukung dalam ketakwaan dan kebaikan. Dan kami juga mengajak Bapak Ibu untuk berpartisipasi bersama kami di Yayasan Sedekah Kreatif yang Allah amanahkan di pundak kami, terutama bisa menjadi donatur tetap. Jadi program-program tadi sebagian yang saya sampaikan kan masalah masjid misalnya, kami punya program. Bapak Ibu misalnya mau bangun masjid untuk orang tuanya, itu bisa amanahkan kami, nanti kami akan carikan tanah wakafnya, kita akan tinggal sampaikan biayanya per meter sekian, Bapak Ibu tinggal insya Allah menerima dari prosesi pembelian bahan-bahan bakunya, bahan bangunan, sampai pembangunannya, dan sampai akhirnya dipakai sholat. Ya, itu akan kami laporkan semua dalam bentuk video dan juga foto. Atau mau renovasi masjid, kita punya program renovasi masjid. Jadi ada tim kami terjun ke masjid-masjid yang memang sudah butuh renovasi, kita renovasikan. Atau misalnya secara khusus lebih kecil, misalnya perbaikan tempat wudhu, misalnya WC-nya dan seterusnya, pengadaan speaker, pengadaan AC, pengadaan dispenser, pengadaan perpustakaan buat masjid. Banyak sekali program yang kita lakukan, alhamdulillah. Ada sponsor janda dan anak yatim, ada tanggap bencana kalau terjadi bencana, dan sekian banyak program yang bisa dilihat di situ insya Allah. Termasuk berhubungan dengan masjid ini, kami ada mengumrohkan gratis para marbot masjid, imam masjid, muazzin, ya. Itu kalau Bapak Ibu mau berminat bisa masuk ke program itu juga supaya panen pahala mereka. Dan kami juga mengajak bagi yang ingin haji dan umroh bisa juga kalau mau bergabung dengan travel yang Allah amanahkan di pundak kami, Uhud Tour, bisa dilihat di medsos Uhud Tour insya Allah, berbagai macam paket yang ada. Begitu saja, semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.